Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan bagaimana sistem pengembangan kapasitas aktivis organisasi nirlaba. Di sini terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Maulida Syahputri, Dea Rahmawati, Dewi Anggi Khotiviah, Rosalina Trinovendra, dan Andri Eka Pratama. Baiklah, menurut Brown 2001, kapasitas bowling adalah sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seorang untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi yang perlu memiliki kemampuan yang maksimal dengan runtuhan proses yang matang. Dimensi dalam peningkatan pengembangan kapasitas organisasi ini terdiri dari 3, yaitu pengembangan sumber daya manusia, 2, penguatan organisasi, 3, reformasi kelembagaan. Nah, adapun dimensi lain yang menjelaskan yaitu adanya 1, kemampuan tenaga kerja, 2, kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, 3, kemampuan kapasitas yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya sarana prasarana. Jadi bagaimana sistem peningkatan aktivis, bagaimana sistem peningkatan kapasitas aktivis dalam organisasi nirlaba, yaitu perlunya adanya penguatan dalam organisasi tersebut, dan itu juga adanya kemampuan dalam melakukan teknologi dan kemampuan kapasital yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya dan sarana prasarana, sehingga dari hal tersebut, dari sistem tersebut, maka aktivis di organisasi nirlaba akan lebih meningkat. Pendapat lain yang menggambarkan peningkatan kapasitas yang dirangkum oleh J. S. Endralin dalam Suprapto 2006. Misalnya World Bank memfokuskan peningkatan pemahaman kemampuan kepada 1, pengembangan sumber daya manusia, khususnya training, rekrutmen, pemanfaatan, dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial, dan teknis. 2, organisasi, yaitu peraturan struktur sosial, sumber daya, dan gaya manajemen. Dan 3, jaringan kerja, interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi format dan informat. 4, lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan dan dukungan keuangan dan anggaran. 5, lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor publik, ekonomi, kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Beberapa teori peningkatan kapasitas organisasi menitik beratkan kepada 3 aspek. 1, sumber daya manusia, 2, organisasi, 3, dukungan sarana dan prasarana. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas organisasi, diantaranya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia mencakup baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan umum, pemahaman lingkungan, keseluruhan, maupun pelatihan yang menambahkan keterampilan dalam melaksanakan tugas yang spesifik. Menurut Fatoni 2006, tujuan dari pendidikan dan pelatihan antara lain meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat. 2, meningkatkan mutu dan kemampuan serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinan. 3, melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugasnya. 4, melatih dan meningkatkan kerja dalam merencanakan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Menurut North
1980, kelembagaan adalah aturan-aturan formal atau formal rules dan informal atau informal rules, beserta aturan-aturan penegakannya yang disebut dengan enforcement rules. Sedangkan organisasi adalah sebuah kelompok atau sekelompok orang atau players yang mempunyai tujuan dan motif yang sama. Organisasi merupakan suatu pola kerjasama antara orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wesley dan Yule dalam Kasim 1993, pengertian dari pakar lainnya organisasi dan terkoordinasi dari sekelompok atau yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Organisasi merupakan alat dan wadah saja menurut Hasibuan 2004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Hadayaningrat 1995, ciri-ciri organisasi sebagai berikut. Nomor 1, adanya suatu kelompok yang mudah dikenali. Nomor 2, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lainnya saling berkaitan yang merupakan kesatuan usaha atau tenaga. Nomor 3, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usaha atau tenaga. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang terakhir, adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih.